Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Syaimah Atika dapat kembali menemani Anda dalam talk show dengan tema Geliat Seni di Tengah Pandemi. Sahabat masa kini, dalam beberapa bulan terakhir, COVID memang telah melanda Aceh. Namun demikian, kita harus tetap waspada dan tetap harus mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari kegiatan yang dapat mengumpulkan kerumunan. Nah, salah satu pihak yang tentu sangat berdampak dengan anjuran tersebut adalah seniman teater. Mereka butuh panggung untuk menampilkan karya dan mereka juga butuh penonton untuk mengekspresikan seni peran. Nah, lantas bagaimana mereka bisa tetap efektif dan produktif untuk menampilkan teater mereka? Bersama saya Syaimah Atika telah hadir Khalili yang merupakan penggiat teater kampus UIN Araniri dari komunitas teater Rongsokan. Langsung saja, Assalamualaikum Khalili. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana nih aktivitas para teater ini, para komunitas ini untuk menampilkan teater dalam masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama kita coba beradaptasi dulu, beradaptasi dulu sama kondisi situasi sekarang yang kita harus serba online, serba virtual kan. Itu ya salah satu gaya baru lah untuk pegiat teater terutama kan. Nah, yang biasanya itu kita perform di depan audiens, di depan penonton, kali ini di depan kamera, dan itu terasa bedanya. Berarti selama pandemi ini para komunitas ini menampilkan teater mereka melalui akun YouTube ya? Ya, di akun YouTube. Oke, itu hambatannya sebenarnya apa saja sih menurut Khalili? Hambatannya mungkin yang pertama itu secara tim, karena enggak semua tim itu bisa kumpul kayak biasa. Okay. Nah, yang pertama ada yang memang secara personal dia lockdown gitu. Nah juga ada yang memang kawan-kawan yang memang mempertahankan pertunjukan ini gitu, mempertahankan pertunjukan ini harus tampil nih gitu ya, juga tetap diusahakan tetap pakai protokol kesehatan gitu kan. Oke, walaupun via daring ya? Walaupun via daring. Nah, yang pertama di tim kita berkurang tim kayak biasa, itu lebih berkurang secara tim. Ya, terus yang kedua di depan kamera ya, karena ya secara kita keseringan di depan penonton, terus sekarang di depan kamera ya itu kerasa bedanya. Yang pertama sunyi, terus apalagi udah dibilang action itu udah grogi ya? Lebih ke grogi gitu. Ini salah, ini takut salah gitu. Tapi ya juga tetap harus profesional. Artinya kalau kita perform itu kita nggak beberapa kali take. Jadi tetap one take. Jadi secara feel kita itu kayak perform di depan penonton. Jadi kayak perform one take gitu. Nah, kalau ada salah itu gimana selama online ini? Sebenarnya kalau ada salah itu kayak biasa, artinya kayak di pertunjukan sebelumnya kita kalau salah improve. Itu dan salah satu alasan kenapa kita one take gitu. Berarti nggak ada istilah double take ya? Nggak ada istilah double take. Harus one take. Nah, itu sudah prinsip. Ya, itu bagian dari SOP kearifan lokal gitu. SOP kearifan lokal itu nggak secara tertulis, nggak harus ini kita one take karena ini karena untuk ngurangin kesalahan dan sebagainya. Kalau salah itu harus improve, itu nggak harus dibilang, itu memang udah ya bahasa tubuh kita harus gini gitu. Berarti memang udah rules-nya tersendiri ya? Udah rules yang nggak tertulis dan di bawah, di sadar alam bawah.
di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Iya. Nah, selama pandemi COVID-19 ini kan pastinya kita melalui online ya, melalui YouTube, dan itu membutuhkan kamera, kemudian membutuhkan PC. Nah, itu apakah pihak dari teater ini harus men-spend modal lagi untuk membeli kamera atau bagaimana? Nah, itu dia mungkin secara kebetulan sebenarnya, di waktu kita di waktu lockdown pertama kali, nah kita udah siap dengan ya walaupun dengan beberapa kamera yang spesifikasinya standar juga, kita udah siap dengan PC. Kebetulan sebelum lockdown itu di awal tahun 2020 kita ada tambah satu PC lagi. Nah itu sebenarnya bukan bagian dari persiapan untuk pandemi ya? Pandemi. Nah, itu terjadi secara kebetulan aja gitu. Okay. Nah, jadi secara alat kita udah siap lah, udah siap. Nah, yang paling gear tambahan kayak eksternal audio gitu. Kita butuh eksternal audio untuk di kamera kan. Nah, paling itu aja yang memang perlu kita tambah. Artinya ada beberapa barang-barang tambahan yang untuk penyesuaian di masa pandemi ini gitu. Oke. Sebelumnya Kak Lili pernah expect nggak nih kalau bakal melakukan perform secara online di 2020 ini? Kalau secara itu nggak. Yang pertama kita nggak kebayang gitu, nggak kebayang kan. Bahkan kita sebelum lockdown, sebelum pandemi ini, kita lagi persiapan untuk perform produksi per tahun. Oke, berarti ada annual production-nya? Iya, nah dari situ tiba-tiba pandemi gitu kan, Nah ini yang pertama kita harus ambil keputusan berat yang memang nggak pernah kita alami. Kita harus delay pertunjukan ini, ya bahkan sampai sekarang delay pertunjukan ini untuk yang untuk yang produksi per tahun. Nah, dan kebetulan juga kawan-kawan yang masih di lingkungan Banda Aceh dan sekitarnya itu ngajak untuk perform virtual. Ya mungkin itu sebagai ganti dari pertunjukan sebelumnya gitu. Oke, tapi belum terrealisasi. Yang virtual udah. Oh, sudah terrealisasi. Yang virtual udah itu 2-3 bulan yang lalu. Baru ya berarti baru. Berarti selama masa pandemi ini, di awal pandemi misalnya, komunitas ini stuck dulu, berhenti dulu berproduksi untuk sementara atau gimana? Untuk beberapa waktu kan sempat di Banda Aceh itu kan sempat kita memang sistem lockdown, terus diberlakukan waktu malam. Nah sebenarnya secara kita nih anak-anak komunitas, kita nggak tunjukin kita di luar, tapi kita di dalam sanggar, kita di dalam sekretariat. Nah itu juga kita persiapkan kayak belajar editing, fotografi, videografi dan sebagainya. Nah mungkin itu bagian dari persiapan kita pas pandemi gitu. Kita berarti, coba belajar. Iya, ada positifnya juga ya. Ya, ada positifnya. Bisa lebih expert terhadap teknologi dan segala macam. Ya. Dan untuk penontonnya sendiri, apakah ada komentar-komentar tentang pertunjukan secara online ini atau bagaimana? Apakah mereka bisa menerima atau tidak? Mungkin untuk di awal kita bangun channel YouTube juga, alhamdulillah sementara masih dengan komentar yang positif. Terus kita juga pernah ngebawain puisi salah satu seniman Aceh. Nah dia sampai kaget gitu, artinya rupanya puisi aku dibawain di sama anak-anak teater rongsokan dan dijadikan video gitu, dan yang sebelumnya belum ada. Dan kebetulan puisi itu yang memang tentang
tentang pandemi. Nah, coba kita kita bawa, kita support secara publikasi gitu. Karya-karya seniman-seniman lain ya. Walaupun memang yang sebenarnya nggak secara support juga gitu. Artinya dia secara nama udah ada gitu. Tapi coba kita bantu publikasinya gitu. Dan alhamdulillah responnya positif ya. Alhamdulillah responnya positif gitu. Oke. Dan untuk Kak Lili sendiri, apakah merasa bahwa pertunjukan secara online ini efektif bagi komunitas atau tidak? Mungkin efektif itu cuma masalah waktu kali ya. Artinya mungkin di awal kita merasa kayaknya kurang efektif nih. Artinya mood, feel sebagai aktor kalau nggak ada audiens kayak kobong aja gitu, kayak krik gitu. Oh mani, feel sebelum performnya biasanya kita sebelum perform itu kan ngeliatin nih suasana rame dan sebagainya. Nih sebelum perform sunyi aja gitu kan. Mungkin secara awal ini kayaknya kurang efektif, tapi udah ya seiring waktu gitu. Ini kayaknya keren kalau memang pandemi ini berakhir, sesekali boleh nih kita pertunjukan secara virtual, secara daring gitu. Dan bisa juga dikolaborasi dengan pertunjukan yang memang secara langsung ya. Jadi nanti ada dua benefit tentunya ya. Oke, dan untuk komunitas sendiri kira-kira strateginya bagaimana untuk tetap menggait penonton selama pandemi ini? Yang pertama kita coba baca pasar kita dulu gini. Maksudnya ya kita bentuk pasar edukasi teater. Yang pertama edukasi teater, karena kalau secara publikasi video yang pertama itu kayak kita olah vokal, olah tubuh, olah rasa. Artinya elemen-elemen dasar untuk belajar teater itu ada beberapa di YouTube, tapi diambilnya itu secara amatir. Nah kita disuguhkan video amatir yang memang kita harus cerna lagi video ini, terus ya masih ala kadar. Nah mungkin dari situ ya setidaknya channel kita ini kawan-kawan yang sesama, yang sefrekuensi dulu sama kita, yang untuk nikmatin channel kita dulu gitu. Nah yang kedua kita baru coba kembangin dari apa yang udah ada gitu. Berarti memang harus menggunakan referensi juga dan kemudian dikembangkan lagi ya. Dan untuk teater rongsokan ini sudah ada sejak kapan? Teater rongsokan ini udah ada sejak 2001. Sudah lama sekali ya? Berarti ini sudah turun-temurun ceritanya ya? Udah turun-temurun. Oke, dan apa tuh perbedaan setiap tahunnya dalam teater ini? Apakah ada perbedaan yang signifikan atau bagaimana? Kalau setiap tahun mungkin secara signifikan itu kayaknya belum ada. Artinya tapi ya usaha itu tetap ada walaupun sia-sia. Waduh. Jadi yang signifikan mungkin 5-4 tahun belakang ini. Artinya kita udah coba bangun produksi film sendiri gitu ya, walaupun secara videografi, secara editing itu masih amatir, karena memang ya kita biasanya itu perform dengan penonton, bukan perform dengan kamera gitu. Nah ini itu jadi ya secara kami itu mungkin perkembangan yang signifikan. Nah terus kita di 2 tahun ini kita udah ada divisi baru yang secara awalnya itu belum ada, itu divisi multimedia gitu. Nah
Berarti mereka fokus untuk publikasi. Ya, untuk publikasi, terus untuk editing, digital marketing. Nah, itu lebih ke situ. Dan komunitas ini semua anggotanya itu berasal dari UIN Araniri kah atau memang ada orang-orang dari luar kampus? Kalau secara status keanggotaan yang memang terikat, itu kita mahasiswa UIN Araniri semua. Karena memang teater rongsokan ini di bawah naungan kampus, di bawah naungan kampus UIN kan. Tapi kalau secara ya anggota yang enggak terikat, artinya kita ada anggota partisipan. Nah, anggota ini anggota-anggota yang di luar kampus UIN. Tapi secara status keanggotaan kita kan ada tingkatan status keanggotaan. Nah, dia enggak masuk secara status keanggotaan yang bertahap itu. Berarti mereka bisa bergabung tetapi tidak sebagai anggota. Iya. Ini sistemnya partnership kah atau partnership ya sebenarnya? Ini bekerja kalau partnership agak kaku kesannya, tapi ini dia memang melebur aja gitu sama kita, dan secara keanggotaan kita yang besar, kita akui dia sebagai anggota partisipan. Oke. Nah, untuk Kak Lili sendiri, apa nih harapannya untuk komunitas teater rongsokan ini ke depannya? Harapan. Yang pertama harapan kita selalu berharap. Terus yang kedua harapannya itu regenerasi kita aman, tapi untuk bertahan keanggotaannya pada bidangnya itu kita agak susah. Nah, harapannya itu ya keanggotaan ini supaya lebih fokus untuk beberapa tahun walaupun dia setelah tamat kuliah. Karena kita kan organisasi kampus. Nah, habis tamat kuliah itu biasanya cari jalan lain untuk biasanya orang nyebutnya real life gitu artinya. Ini artinya ini cuma hobi dan real life-nya itu berbeda lagi gitu ya. Dan ya padahal kalau secara hidup kita kan harus mikir ekonomi dan sebagainya, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Nah, dan kita kawan-kawan yang memang tetap stay di jalan ini gitu, yang ngerasa hobi kita tuh bisa di untuk uang yang minimal uang jajan gitu. Nah, itu bagian dari harapan yang pertama. Terus yang kedua, ya semoga semakin berkembang secara kebutuhan sekarang itu kita harus ya minimal memenuhi standar editing gitu, videografi dan fotografi gitu. Karena memang sekarang saingannya juga sudah banyak ya di luar sana ya. Di dunia teater ini juga memang banyak penggiat-penggiat lain di luar sana, tidak hanya di kampus UIN saja, tapi ada komunitas-komunitas lainnya. Nah, apa nih yang mau disampaikan kepada para pemirsa, para penonton Sahabat Masa Kini terkait apa yang harus dilakukan untuk bisa lebih efektif di masa pandemi COVID-19? Silahkan. Jadi salah satu impact dari teater itu kita harus bisa baca karakter orang, dan secara tidak langsung kita harus peka sama sosial, kita harus peka sama keadaan. Nah, yang harapan untuk kawan-kawan gimana cara sikap kita untuk menghadapi COVID ini, itu tadi. Yang pertama kita harus peka sama sosial. Nah, itu kalau kita udah peka sama sosial, lahir secara naluri manusia kita, untuk menjaga kesehatan, untuk ikuti protokol kesehatan. Nah, sebenarnya secara fundamental aja gitu. Jadi kita nggak usah langsung waktu pemerintah nyuruh kita ikutin protokol kesehatan kita ikut, tapi
secara alam sadar kita nggak akui itu sebagai protokol kesehatan. Nah, coba pikir secara fundamental, artinya itu kita peka terhadap lingkungan, mungkin poinnya ke situ. Nah, untuk selanjutnya itu akan secara otomatis ngikut. Oke, berarti saran dari Kak Lili ini bahwa kita harus memiliki self motivation yang kuat intinya ya. Kita harus sadar diri ya, aware terhadap segala peraturan-peraturan baru yang memang diharuskan untuk kita ikuti oleh pemerintah ya. Nah, pernyataan dari Kak Lili tadi merupakan akhir dari pembicaraan kita hari ini terkait geliat seni di tengah pandemi. Bagi pemirsa di rumah sekalian, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap menggunakan masker dan hand sanitizer. Saya Syaimah Atika selaku host pada hari ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.